Yo guys, welcome back kembali lagi di channel Hanon Kun ya, Hanon Review. Seperti biasa, gue bakal nge-review sebuah anime yang cukup underrated ya, yang nggak populer. Tapi asal tahu, tapi ini season udah banyak, udah jalan banyak terus, dan fandomnya juga luar biasa gede gitu kan. Dan rata-rata fandom mereka itu orang-orang yang udah lama nonton anime gitu, karena Anime Kingdom sendiri itu udah keluaran tahun sejak 2012 atau 13 kalau tidak salah gitu, dan masih berlanjut sampai sekarang di season 6 nya yang masih ongoing. Nah, gue bakal ngebahas kenapa sih Anime Kingdom itu kurang diminati, dan sebetulnya anime ini tuh apa gitu, isinya tuh apa gitu. Nah, gue bakal ngupas tuntas semua di video ini lah ya, check it out. Kenapa Kingdom jadi anime yang demen banget sama hype-nya akhir-akhir ini? Padahal dulu season 1 animasinya sempet dapet roasting berat gara-gara CGI-nya yang unik banget gitu. Tapi sekarang mantul banget. Nah, ini dia salah satu faktornya ya. Salah satunya adalah source materialnya ya level banget lah gitu. Jadi manga Kingdom itu adalah legenda hidup di Jepang ya, karena salesnya tuh gila-gilaan jujur. Rival sama One Piece di kalangan seinen. Ceritanya epic, kompleks, tapi tetap hype. Perang strategi level big brain, karakter development, politik kotor, plus karakter historis yang ditulis jadi keren semua gitu. Fandom bilang kalau baca satu chapter tuh bisa bikin jantung berdebar kayak abis lari 1 kilometer. Ya model-model gitulah vibe-nya. Terus anime itu naik kelasnya gila-gilaan gitu. Season 3 atau 4 itu glow up-nya maksimal. Studio ganti ke yang lebih bagus dari Pierrot plus Sign Boss ya. Terus animasi 2D-nya itu sinematik loh. Perangnya beneran feels seperti bener-bener di perangnya, di battlefield-nya itu. Terus CGI-nya itu masih ada, tapi udah halus dan dicampur lah ya. Netizen itu pada auto ya maafkan kami yang pernah meragukan Kingdom itu. Apalagi setelah lihat yang Arc Coalition War ya, yang perang 5 negara yang season 3 itu bisa dibilang salah satu arc yang terbaik sepanjang sejarah manga gitu ya. Bukan manga Kingdom tapi manga ya. Dan adaptasinya itu bener-bener gak pernah mengecewakan gitu kan. Karakter yang bikin loyal ya, salah satunya itu Shin ya. Itu underdog yang ngasih semangat hidup. Dari bocah rendahan yang pengen jadi jenderal besar, perkembangannya itu slow but sure ya, pelan-pelan tapi sure gitu, bikin kita ikutan invest emotion ya, jadi kita ikut tumbuh bersama Shin gitu. Terus strategi perangnya yang EC ya, kalau dibilang Qinshi Huang itu. Jadi di sini ceritanya itu raja pertama yang namanya EC ya, atau Zheng itu, atau bisa dibilang Qinshi Huang ya, sama Shin itu combo otak plus otot gitu. Yang EC itunya otaknya, terus Shin-nya itu ototnya gitu. Sebenarnya MC-nya dulu ya Shin itu, tapi karena ya karakternya banyak dan luas, jadi kayak MC-nya ada banyak gitu lah. Belum lagi karakter sampingan ya, kayak Ohon, Mobu, Kyoka, Liboku, semua punya backstory dan development yang sangat dalam gitu. Nggak ada karakter yang terbuang sia-sia gitu kan. Terus kalau ngomongin manganya itu juara banget gitu. Manga Kingdom itu top banget di Jepang, laris kayak kacang goreng bro. Ya ceritanya tuh seru bener gitu, perang-perangan strategi level dewa, tokohnya berkembang bagus, politiknya ruwet, dan karakternya yang aslinya dari sejarah. Jadi keren-keren semua gitu. Karena kalau kata orang sih ya baca satu chapter lah, deg-degan kayak habis lari gitu. Karena bener-bener ngabisin adrenalin gitu. Animasi anime semakin menjadi ya, dari season 3 lah dan seterusnya gitu. Animasi naik kelas banget. Perangnya kerasa hidup kayak lihat film, efeknya keren, CGI-nya udah halus. Banyak yang tadinya nyinyir malah minta maaf habis lihat Arc Coalition yang tadi gua ngomongin gitu. Dan karakternya juga bikin kelepok-kelepok. Si tokoh utama Shin itu underdog ya. Tadi udah bilang juga. Dan motivasi banget tuh, dari anak kecil miskin pengen jadi jenderal besar, perkembangannya pelan tapi pasti, bikin kita ikut ngeliatin dia gitu. Belum lagi teman-temannya kayak Ise, Kyokai, Liboku, ya semuanya punya cerita sendiri dan gak ada yang sia-sia gitu. Terus nomor 4 tuh bikin ketagihan untuk nonton ya, tiap episode bikin penasaran pengen lanjut lagi gitu. Adegan perangnya bukan cuman gebuk-gebukan, tapi pakai strategi otak juga. Plot twistnya juga bikin kaget dan emosi di dalamnya. Ya dari mulut ke mulut nyebar cepat lah. Ya, awalnya banyak yang males nonton gara-gara di season 1.
Tapi habis dicobain lagi atau baca manganya dulu, mereka malah jadi fans berat dan nyebarin ke teman-teman gitu. Sekarang tiap episode baru tayang sering jadi bahasan trending. Ya bikin nangis dan semangat juga sih. Kingdom nggak segan bunuh karakter favorit ya. Jadi sedihnya tuh beneran nyesek. Tapi justru itu bikin ceritanya dalam dan berkesan lah. Nggak ada yang kebal mati, cuman karena jadi tokoh utama di sini. Ya, kelebihan anime Kingdom itu ya ceritanya luar biasa seru. Plotnya nggak cuma tempur doang, tapi penuh strategi perang yang bikin mikir gitu. Alurnya dalam, banyak twist dan nggak bisa nebak endingnya. Dari awal sampai sekarang ceritanya konsisten bagus kok. Terus karakter-karakter yang hidup banget gitu, karakternya banyak banget di sini. Tapi hampir semuanya punya perkembangan dan latar belakang yang jelas banget gitu. Yang jadi favorit itu ya tokoh utamanya di sini, Shin ya, yang dari nol banget tapi punya tekad gila buat naik pangkat. Terus karakter pendukung kayak Eise ya, Kyokai, Houhon, sampai Liboku yang musuhnya ini ya, yang punya kedalaman yang bikin greget gitu. Terus kalau untuk animasi dan visualnya ya semakin keren lah. Terus emosinya juga tertata rapi, nggak cuman action kosong. Kingdom itu bisa bikin kita seneng, sedih, semangat, marah, terharu di dalam satu arc gitu. Adegan sedihnya ya nyesek beneran ya. Kayak banyak karakter yang mati, yang memorable lah, kayak tadi yang gue jelasin. Tapi adegan kemenangannya bikin kamu teriak. Terus musik dan sound effect yang bener-bener bagus, soundtracknya epic, terus cocok sama tema perang dan drama lah, bikin suasana makin tense dan berkesan gitu. Kalau untuk kekurangannya ya gue rasa ya di season 1 sih animasinya aneh. CGI di season pertama itu bener-bener jadi kendala buat penonton baru. Menurut karakternya itu kaku, gerakannya itu kayak robot, terus banyak yang drop di awal gara-gara nonton nih season 1 ini. Dan dua itu jumlah karakter yang banyak banget loh. Buat yang nggak biasa sama karakter banyak ya mungkin bakal pusing bedain nama dan wajah tokohnya, apalagi warna banyak nama Mandarin yang mirip-mirip ya, butuh waktu buat hafal ini siapa gitu. Terus pacingnya awal itu agak lambat, beberapa orang ngeluh kalau awal cerita kayak season 1 itu agak lambat buat masuk ke konflik besar gitu, butuh kesabaran buat nunggu klimaksnya. Nah, ada beberapa adegan yang kesannya dilebih-lebihkan ya. Kadang adegan kekerasannya itu over banget, kayak potong kepala itu darahnya muncrat ya. Jadi kurang cocok buat yang nggak kuat darah gitu. Tapi ya emang genrenya perang sih. Jadi gore. Kalau yang nggak suka gore ya nggak susah gitu. Terus juga ini yang paling penting sih, butuh komitmen buat nonton ya. Kingdom itu bukan anime yang bisa ditonton sambil main HP, nggak bisa. Butuh fokus buat ngerti strategi perang dan hubungan antar karakter. Kalau enggak ya bisa kelewatan detail penting dan serunya gitu. Terus season 2 itu masih transisi. Season 2 tuh udah lebih bagus dari season 1 ya, tapi masih ada beberapa bagian yang agak datar sebelum naik ke epicnya di season 3 gitu kan. Ya kesimpulan tuh ya kayak Kingdom tuh kayak berlian yang awalnya mentah gitu. Season 1 mungkin bikin ragu, tapi kalau diterusin bakal dapat pengalaman nonton yang luar biasa. Yang kekurangan mostly-nya tuh aja di awal aja gitu. Dan semua terbayar lunas sama kualitas cerita dan adaptasi di season berikutnya. Worth it banget buat yang demen genre sejarah, perang, dan karakter kuat sih gitu. Nah, gue juga bakal ngebahas sedikit perbedaan di anime dan sejarahnya ya, karena ini based of true story yang di sejarah. Jadi gue bakal nyebutin di mana letak perbedaannya ya dari sejarah yang ada dan animenya yang masih ongoing sekarang gitu. Yang sama atau mirip dengan sejarah itu ya tokoh utamanya nyata ya, kayak Ginseng atau Eise ya di anime. Dia itu emang jadi Raja Shin yang akhirnya mempersatukan Tiongkok. Jadi kaisar pertama yang namanya Qin Shi Huang gitu. Terus kayak Shin atau Li Xin ya di anime, dia Jenderal Shin beneran, tapi di sejarah dia nggak seheroik di anime gitu. Terus ada Hyo ya atau Liao Piao ya, teman kecilnya Shin lah yang mati itu. Ini karakternya dari sejarah juga, tapi di sejarah dia mati muda karena dibunuh ya kan, nggak kayak di anime itu. Terus latar waktu dan peristiwa besar gitu ya, contohnya periode zaman negara-negara berperang dari 475 sampai 221 sebelum Masehi itu beneran ada itu perang itu. Kayak perang penyatuan Shin juga itu nyata. Shin memang menaklukkan 6 negara lainnya kayak Han, Zhou, Wei, Chu, Yan, dan Qi gitu. Terus beberapa perang besar kayak Battle of Bayo versus Chu ya. Terus Battle of Kangkoku ya, Coalition War, perang koalisi yang 5 negara itu dasarnya di sejarah itu
ada gitu, dan terjadi meski dikemas secara dramatis lah ya, dilebih-lebihkan gitu. Dan negara-negara yang bertempur tuh kayak 7 negara besar ya yang tadi itu nyata, lengkap, dan warna bendera dan karakternya yang khas itu juga sama gitu. Dan untuk strategi perang, konsep strategi perang kayak tembok pertahanan, pengepungan, serangan mendadak itu sering diambil dari catatan sejarah atau buku strategi kuno kayak The Art of War yang punya Cina ya, kayak Three Kingdom juga ada gitu. Nah yang beda itu yang atau dibesar-besarkan tuh karakter satu, karakter Shin ya. Di sejarah Shin itu emang jenderal Shin, tapi dia nggak dimulai dari budak atau yatim piatu gitu kayak di anime. Keluarganya Shin itu dari keluarga bangsawan militer juga gitu. Dan prestasinya juga dibesar-besarin. Di anime dia jadi pahlawan utama. Padahal di sejarah dia pernah kalah besar waktu invasi ke Chu ya. Tapi nggak tahu nih, kalau ini kan belum terjadi ya. Kalau memang bener Shin itu sesuai dengan sejarah ya mungkin nanti invasi Chu itu dia bakal kalah dulu gitu, baru menang. Terus kayak peran Kyokai ya, karakter Kyokai itu fiksi tuh, nggak ada jenderal perempuan dengan kemampuan super kayak ninja di sejarah Shin tuh nggak ada. Mungkin terinspirasi dari cerita rakyat atau tokoh perempuan lain ya, tapi di anime dia murni kreasi mangaka ya, jadi nggak ada. Terus kalau kayak adegan superhuman atau power up gitu, itu di anime ada momen instinct type general gitu. Jadi kayak Heki Shogun ya, dia itu kan tipe insting general gitu. Jadi dia nggak ngikutin logika, dia ngikutin sense-nya gitu kan. Ledakan kekuatan atau pertarungan 1 lawan 1 antara jenderal dan atau 1 lawan 1000 yang dramatis banget itu. Sejarah aslinya tuh nggak ada yang jurus kayak terbang atau aura kekuatan kayak di anime shonen gitu. Jadi itu semua fiksi ya. Terus hubungan Shin dengan raja di anime, Shin dan Ise ya atau Kinsey Wang itu digambarkan sahabat dekat yang saling percaya banget gitu. Tapi di sejarah hubungan mereka tuh nggak sedekat itu, lebih formal aja antara raja dan jenderal biasa gitu. Dan untuk tokoh antagonisnya ya kayak karakter Liboku itu dari Zhao Xiao ya, memang ada di sejarah gitu Liboku, tapi di anime dia digambarkan lebih jenius dan jadi musuh utama berkepanjangan gitu. Di sejarah tuh dia nggak selalu muncul di setiap pertempuran melawan Shin itu. Detail pertempuran juga banyak, strategi dan taktik di anime yang dikemas lebih dramatis. Misalnya jumlah korban, skala pertempuran, atau cara kemenangan sering dibesar-besarin gitu buat efek lebih epic lah gitu. Terus untuk timelinenya itu dipadetin, dikompres ya. Kayak proses penyantuan Shin itu butuh puluhan tahun. Tapi di anime seolah terjadi lebih cepat karena fokus di momen-momen epicnya aja. Bahkan di anime cuma butuh kurang lebih 15 tahun gitu. Nah intinya itu ya Kingdom itu ya based on true story lah ya, tapi bukan dokumenter. Mirip kayak film 300 ya kalau tahu. Ambil tokoh dari peristiwa sejarah tapi dikasih bumbu dramatisasi, action epic dan karakter fiksi buat bikin cerita yang menarik. Buat yang penasaran sama sejarah aslinya, bisa cari baca catatan sejarah Agung Shiji karena karya Shima Xian ya, atau baca buku sejarah zaman negara-negara berperang di zaman Tiongkok. Ya jadi nikmatin aja serunya animenya, tapi jangan jadikan referensi buat ngerjain tugas sejarah ya. Itu dari gua. Kalau dari lu? ほらな、シッドの初陣でちょっと上がっているだけさ。俺らが軽く背を押してやるだけで十分だ。ごちゃごちゃうるせえぞリボケ！てめえのくだらねえ口車になんか誰が乗るか！始まる前からどうかどうかしてくださいなんて頭下げやがって、完全に俺らにビビってんじゃねえか！精鋭部隊が消えてあきれるぜ！し残念だがお前の揺さぶりは俺たちには通じねえぞ！なぜなら全員の命を投げ打っても戦う理由がサイにはあるからな！